Baik, selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Ristri Krisnugraheni, biasa dipanggil Ristri. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi Universitas Kristen Duta Wacana. Pada kali ini, kami dari KKN Kelompok 53 di Desa Pongangan Kulon Progo ingin menyampaikan tentang promosi sablon melalui media sosial Instagram. Oke, uh, kita akan membahas tentang apa itu sosial media dan bagaimana proses untuk menggunakan sosial media sebagai bahan promosi suatu produk. Pengertian sosial media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi, sosial media ini bisa digunakan oleh kalangan umum, dari anak muda, dewasa, hingga orang tua tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lalu kita akan membahas tentang jumlah pengguna sosial media. Menurut artikel, jumlah pengguna sosial media ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 90%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Jumlah yang tinggi ini menyatakan bahwa setiap harinya masyarakat di Indonesia hampir membuat akun, membuka untuk sosial media. Lalu ada dua jenis sosial media. Yang pertama adalah sosial media marketing dan sosial media chat. Karena kasus untuk kali ini adalah sosial media marketing, maka kita akan lebih jauh mengenal tentang apa itu sosial media marketing. Sosial media marketing adalah salah satu dari berbagai marketing yang jenisnya digunakan. Sebanyak marketing jenis ini memanfaatkan peran media sosial dalam proses marketingnya. Yang pertama ada Facebook, Twitter, Instagram. Terus, jadi bagaimana kita mempromosikan barang kita lewat sosial media? Kita akan menelusuri lebih dalam lagi bagaimana promosi sosial media ini. Promosi sosial media ini. Sebelum membahas lebih lanjut lagi apa itu promosi sosial media dan bagaimana cara penggunanya, kita bahas dulu apa itu promosi. Promosi adalah menurut Wikipedia mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan, dan menciptakan loyalitas merek atau brand. Kegiatan promosi ini dilakukan agar para masyarakat tahu produk apa yang kita jual. Ada 3 tahap dalam melakukan promosi dengan sosial media. Yang pertama adalah yang pasti membuat akun terlebih dahulu. Akun tersebut bisa berupa Instagram, Facebook, dan Twitter. Lalu yang kedua adalah menentukan produk yang akan dijual. Kalau tidak ada produk, kita tidak bisa mempromosikan. Jenisnya itu berupa seperti apa dan sasarannya atau tujuannya itu kepada siapa. Lalu yang ketiga adalah membuat konten yang menarik dari foto produk dan mempromosikan melalui media sosial. Untuk yang ini kita akan membahas langkah pertamanya yaitu adalah membuat akun. Dalam kasus ini, kita akan membuat akun untuk mempromosikan hasil dari sablon berupa kaos dan mug. Sebelum itu, mari kita membuat akun sosial media. Akun sosial media yang akan dipakai adalah Instagram. Kenapa? Instagram karena Instagram ini mempunyai pengguna yang cukup banyak dan mudah diaksesnya, dan biasanya Instagram ini tuh diaksesnya hampir setiap hari. Langkah pertama adalah unduh dulu sosial medianya.
Untuk mendapatkan aplikasi Instagram ini untuk pengguna Android kita bisa mengunduhnya lewat di Play Store. Kalau yang untuk pengguna iPhone kita mengunduhnya di App Store. Install jika unduhan tersebut sudah terunduh, lalu step selanjutnya membuat account. Lalu step selanjutnya adalah create account. Langkah kedua adalah klik pilihan daftar dengan email atau telepon, kemudian masukkan email atau nomor teleponmu pada kolom isian yang tersedia. Jadi misalnya kita sudah mengisi email dan nomor, kita selanjutnya itu akan mengisi data-data diri kita gitu. Untuk membuat akun itu menjadi lebih sempurna lagi. Lalu setelah kita membuat akun Instagram yang baru, ini adalah langkah terakhirnya. Akun Instagram ini akan jadi seperti ini. Ini saya ambil dari contoh Instagramnya, contoh dari Google. Lalu yang kedua adalah produk. Tentukan produkmu. Dalam membahas bisnis, pastikan kita harus mempunyai produk. Produk yang dipromosikan harus mempunyai kategori juga. Dan mempunyai juga sasaran. Sasaran ini siapa yang akan menjadi target konsumennya. Ini ada sebuah tips untuk menentukan target pasar. Yang pertama adalah apa yang sedang hits di kalangan masyarakat. Terus yang kedua, sering melakukan interaksi dengan pelanggan. Terus yang ketiga, jelaskan produknya. Lalu setelah kita sudah membahas tentang produknya itu seperti apa, terus kita akan menentukan sasarannya itu seperti apa, terus bagaimana keunggulan dari produk itu. Lalu kalau semua bahan-bahan itu telah selesai kita dapat, kita lalu membuat kontennya, konten promosi. Pembuatan konten marketing adalah satu strategi marketing yang di dalamnya ada kegiatan membuat dan mendistribusikan konten. Konten di sini sudah tentu harus mampu mendeskripsikan bisnis Anda secara jelas dan informatif. Dalam kasus ini, kita akan mempromosikan produk kaos dan mug, maka akan harus menjelaskan deskripsi produk tersebut. Di sini ada sebuah tips lagi agar promosi sukses, yaitu deskripsi barang. Deskripsi barang Anda dengan jelas, mulai dari bahan yang terbuat hingga dengan harganya. Contohnya untuk kaos sendiri. Kaos sendiri kan diproduksi, lalu kita cetak, lalu kita sablon. Nah, kita juga menjelaskan jenis sablon yang digunakan itu seperti apa gitu. Ini kaos dari bahan yang bagaimana, ukurannya juga tersedia apa saja, warna, dan harganya juga harus kita cantumkan. Terus yang kedua adalah mempercantik konten. Membuat konten yang menarik dan fits yang rapi juga mempunyai daya tarik sendiri. Karena feed yang bagus di Instagram akan membuat konsumen itu untuk lebih mencari lebih detail lagi tentang produk itu. Bantuan promosi. Hal ini juga paling penting sekali, paling utama agar promosi kita bisa dikenal lebih secara luas lagi. Promosi dengan teman merupakan hal yang paling wajib dilakukan oleh bisnis awal. Jadi kita meminta bantuan kepada teman untuk mempromosikan sosial media kita yang menjual tentang produk-produk bisnis kita. Lalu hashtag. Hashtag ini salah satu cara untuk menarik perhatian pengguna lain agar mau mengunjungi akun Instagram Anda. Dengan hashtag hashtag ini juga harus dibuatnya sesuai kategori. Misalnya kaos, kita pakai hashtag kaos, hashtag sablon, hashtag tentang warna. Itu karena biar lebih struktur dan hashtag ini bisa memperluas jaringan kita. Lalu di sini saya mengambil contoh dari Instagramnya dari 3 Second. Di sini kita lihat bagian-bagiannya Instagram ini ada apa. Kita awali dengan di atas. Di atas ini kita menjelaskan, oh di sini ini ada namanya. Ini officialnya Instagramnya dari 3 Second. Terus kita di sini ada YouTube-nya. Jika ada YouTube boleh dicantumkan, jika tidak ada tidak apa-apa.
Lalu kita di sini akan diarahkan tentang pembelian online ini. Ini ada websitenya sendiri dan di sini ada alamatnya ini. Berarti ini benar ini ini dibuka dengan bio yang ada nama, kontak, dan alamat tokonya. Lalu ini terdapat highlight yang dapat memudahkan pengguna melihat brand. Jadi highlight ini tuh digunakan per kategori. Misalnya ada kategori ordernya, terus pembaruannya, produk yang baru apa saja, terus dari customer service-nya. Terus di sini bisa ditulis juga testimoni atau produk yang lainnya. Lalu di sini adalah deskripsi produk. Saya ambil juga dari deskripsi produknya 3 second. Di sini captionnya sudah jelas ya. Teaser satu ini bisa jadi inspirasi outfit kamu agar kamu tampil keren dan tetap kece. Di sini udah ada pembukaannya untuk captionnya. Terus di sini juga menjelaskan tentang bahannya ini terbuat dari apa dan uh, ini cocok digunakan pada saat apa. Di sini juga ada ukurannya. Terus kita bisa dapat barang ini kita harus beli kemana atau hubungin ke siapa. Terus di sini ada harganya. Di sini pengertiannya dari deskripsi produk adalah informasi yang menjelaskan produk Anda baik berupa spesifikasi produk, kelebihan, cara penggunaan, dan lain sebagainya. Di sini sudah tertulis dengan sangat jelas. Lalu kita memilih tentang foto produk. Foto produk ini sangat penting sekali karena tidak ada foto produk berarti konsumen tidak bisa mencari produk tersebut. Di sini biar tips foto produknya itu tuh sangat bagus adalah satu, pemilihan kamera. Kamera yang bagus akan menghasilkan foto yang lebih bagus lagi. Pencahayaan ini sangat diperlukan sekali karena kalau gelap pasti hasil yang didapatkan juga tidak maksimal walaupun kameranya sudah bagus. Terus background di sini juga harus jangan sampai background itu lebih rame daripada produknya karena nanti akan mati. Jadi background itu harus seimbang, kalau bisa lebih polos aja. Lalu di sininya produknya yang lebih mencolok biar agar produknya itu mencolok. Terus di sini juga harus ada editing juga. Editing ini juga harus bisa membantu menghasilkan foto produk yang lebih baik lagi. Lalu di sini ada posisi pengambilan foto produk. Yang di sini kita menampilkan dua foto produk, yaitu yang benar, yang salah. Kalau yang benar ini, foto produknya ini dilatarin oleh cahayanya. Cahaya ini bisa membantu produk ini menjadi lebih jelas lagi ketika difoto. Kalau yang salah ini karena ini terlalu dekat jaraknya dan terlalu ke atas, sehingga hasil yang didapatkan cuma setengah dari sini saja. Lalu di sini ada mock-up-nya. Oke, sini kita akan menarik kesimpulan secara garis besar promosi. Poin utamanya dari promosi. Yang pertama adalah kita ketahui dulu target konsumennya itu seperti apa, mau siapa. Yang kedua itu buat status yang menarik dan caption yang menarik. Yang ketiga buat deskripsi produk yang jelas. Yang keempat gunakan hashtag. Yang kelima berikan respon yang paling cepat. Yang keenam update foto profil. Yang ketujuh membangun komunikasi yang baik. Yang kedelapan adalah berikan pembaruan promo. Oke, sekian dari presentasi dan pemaparan materi tentang promosi usaha sablon ini melalui sosial media Instagram. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan mengucapkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa langsung aja ditanyain di grup KKN Dukuh. Semoga saya juga bisa menjawabnya.
Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.